Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudani Fergianca, asal kelas 6 IS. Beradanya saya di sini ingin membahas kisah inspiratif tentang kisah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam di Indonesia, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Sultan Maulana Hasanuddin, pendiri dan sultan pertama Kesultanan Banten, merupakan sosok yang memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, terlebihnya di Banten. Kepemimpinannya membawa kemakmuran dan keamanan bagi rakyat setempat. Dalam video ini, kita akan menjelajahi biografi, masa penjajahan, masa pemerintahan, dan penyebaran Islam, peninggalan, dan warisannya. Oke, mari kita simak. Oke, berikut biografi Sultan Maulana Hasanuddin. Mulai dari kehidupan awalnya. Sultan Maulana Hasanuddin lahir di Cirebon pada tahun 1479. Ayahnya yang bernama Syarif Hidayatullah atau kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati adalah seorang ulama dan pejuang Islam terkemuka. Ibunya Kawunganten adalah putri penguasa Banten. Keturunan ini memperkuat posisinya sebagai pemimpin agama dan politik. Dari segi pendidikan, Maulana Hasanuddin menerima pendidikan agama dan ilmu pengetahuan dari ayahnya. Ia mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu dasar kuat bagi perannya kelak dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Lalu, peran dalam Kesultanan Cirebon. Sebelum menjadi Sultan Banten, Maulana Hasanuddin berperan dalam Kesultanan Cirebon. Ia membantu ayahnya dalam penyebaran Islam dan pemerintahan. Pengalaman ini mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin yang bijaksana. Lalu ke pemerintahan di Banten. Pada tahun 1524 sampai 1525, Maulana Hasanuddin memisahkan diri dari Kesultanan Cirebon dan mendirikan Kesultanan di Banten. Ia memindahkan ibu kota ke Banten Girang atau sekarang dipanggilnya Banten Lama. Pada tahun 1550, ia dinobatkan sebagai Sultan Banten pertama. Lalu dari segi kepribadian dan kepemimpinan, Maulana Hasanuddin dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, adil, kuat, dan memiliki visi misi untuk membangun Banten menjadi pusat pemerintahan Islam di Jawa Barat. Dan kepemimpinannya membawa kemakmuran dan keamanan bagi rakyat Banten. Lalu dari segi warisan, Maulana Hasanuddin meninggalkan warisannya yang mendalam bagi sejarah Indonesia. Ia menjadi inspiratif bagi generasi muda untuk mempelajari sejarah Islam di Indonesia. Lalu berikut masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Yang pertama, masa awal pemerintahan tahun 1550 sampai 1560. Pembangunan infrastruktur, membangun Masjid Agung Banten, Keraton Surosoan, dan jalan-jalan utama. Yang kedua, penyebaran Islam, mengirimkan ulama dan mubalik untuk menyebarkan Islam di Jawa Barat. Yang ketiga, pembangunan ekonomi, meningkatkan perdagangan dengan negara-negara lain seperti Arab Saudi dan Portugis. Lalu yang keempat, pembentukan pemerintahan, membentuk struktur dan pemerintahan yang efektif dan adil. Lalu pada masa kegiatan diplomasi pada tahun 1560 sampai 1570. Yang pertama, hubungan dengan Arab Saudi, mengirimkan utusan ke Arab Saudi untuk memperkuat hubungan diplomatik. Yang kedua, perjanjian dengan Portugis, menandatangani perjanjian perdagangan dengan Portugis. Yang ketiga, pembangunan hubungan dengan negara-negara lain, membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara di Asia Tenggara. Dan yang keempat, pembangunan ilmu pengetahuan, mengundang ulama dan cendekiawan dari Timur Tengah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Lalu pencapaian dan warisan. Pusat keuangan Islam, Banten menjadi pusat kekuasaan
Islam di Jawa Barat. Yang kedua, pemerintahan ekonomi. Banten menjadi pusat perdagangan dan ekonomi. Yang ketiga, penyebaran Islam. Islam tersebar luas di Jawa Barat. Dan yang keempat, warisan budaya. Masjid Agung Banten, Keraton Surosoan, dan tradisi Banten menjadi warisan budaya Indonesia. Oke, lalu pindah ke masa Sultan Hasanuddin menyebarkan Islam. Yang pertama, strategi penyebaran. Yang pertama, pembangunan pondok pesantren. Mendirikan pondok pesantren untuk pendidikan agama dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, pengiriman mubalik. Mengirimkan mubalik ke seluruh Jawa Barat untuk menyebarkan Islam. Yang ketiga, ceramah dan pengajaran. Memberikan ceramah dan pengajaran tentang Islam di masjid atau musola terdekat. Yang keempat, penerjemah Al-Quran. Menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Sunda dan Jawa. Lalu, kegiatan dakwah. Yang pertama, pembangunan masjid. Membangun masjid dan musola di seluruh wilayah Banten. Yang kedua, pembangunan ilmu pengetahuan. Mengundang ulama dan cendekiawan dari Timur Tengah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pembentukan komunitas muslim. Membentuk komunitas muslim yang kuat dan solid. Yang keempat, pengorganisasian acara keagamaan. Mengorganisir acara keagamaan seperti Maulid Nabi dan Idul Fitri dan sebagainya. Lalu pindah ke kerjasama dengan ulama. Yang pertama, kerjasama dengan Sultan Gunung Jati. Bekerjasama dengan ayahnya, Sunan Gunung Jati, untuk menyebarkan Islam. Yang kedua, kerjasama dengan ulama lain. Bekerjasama dengan ulama lain seperti Sunan Ampel dan Sunan Kudus. Yang ketiga, pengembangan kurikulum pendidikan. Mengembangkan kurikulum pendidikan Islam yang efektif. Lalu pindah ke dampak penyebaran Islam. Yang pertama, pertumbuhan jumlah muslim. Jumlah muslim di Jawa Barat meningkat pesat. Lalu yang kedua, pembangunan masyarakat. Masyarakat muslim di Banten menjadi kuat dan solid. Yang ketiga, pengembangan budaya Islam, yaitu budaya Islam berkembang di Banten. Dan keempat, pengaruh terhadap sejarah Indonesia. Penyebaran Islam oleh Sultan Maulana Hasanuddin mempengaruhi sejarah di Indonesia. Berikut peninggalan sejarah Sultan Hasanuddin. Yang pertama, bangunan dan struktur. Yang pertama, Masjid Agung Banten, tahun 1552. Salah satu masjid tertua di Indonesia. Yang kedua, Keraton Surosoan, dibangun pada tahun 1552. Yang ketiga, Masjid Monojaya, dibangun pada tahun 1560. Yang keempat, Benteng Surosoan, dibangun pada tahun 1570. Dan yang terakhir, Jalan Raya Banten, yang dibangun 1550. Lalu pindah ke karya tulis dan dokumen. Yang pertama, Kitab Kuning, pada tahun 1550. Karya tulis tentang hukum Islam. Yang kedua, Risalah Islam, yang dibangun pada tahun 1560. Karya tulis tentang ajaran Islam. Yang ketiga, dokumen perjanjian dengan Portugis pada tahun 1522. Yang keempat, Surat Edaran Sultan 1555, surat edaran tentang pemerintahan. Lalu, tradisi dan budaya. Yang pertama, tradisi debus, pertunjukan seni bela diri. Yang kedua, tradisi marhabanan, pertunjukan seni, musik dan tarian. Yang ketiga, upacara Maulid Nabi, peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, upacara Idul Fitri, memperingati hari raya Idul Fitri. Lalu peninggalan lainnya. Yang pertama, meriam Kiamuk, senjata militer Banten. Yang kedua, pedang Sultan. Yang ketiga, mahkota Sultan Maulana Hasanuddin. Dan yang terakhir adalah koin Banten, mata uang Kesultanan Banten. Lalu warisan intelektualnya. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Yang kedua, pengembangan pendidikan agama. Yang ketiga, pembangunan bahasa Sunda dan Jawa. Dan yang terakhir, pengembangan seni dan budaya.
Oke, sekian video vlog dari saya tentang mempelajari Kesultanan Maulana Hasanuddin yang berada di Banten ini. Cukup sekian vlog singkat dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.